Segala, segala puji bagi Allah, pemberi segala macam nikmat kepada kita yang tidak akan mampu kita hitung jumlahnya. Rob kita semua yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan bertakwa. Sami'na wa ata'na. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memohon kepada Allah, semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah tercinta. Amin. Ahlan wa sahlan, selamat datang ikhwah fillah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya di Aslah Spesial Kelas kedua, kajian parenting dengan tema Pentingkah Belajar Parenting. Aslah Spesial Class merupakan salah satu program dari Aslah Pure Water, sebuah brand air minum dalam kemasan yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Mungkin beberapa hadirin di sini sudah mengenal Aslah ya. Aslah berupaya menjadi air minum umat Indonesia yang semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan nilai-nilai yang Aslah miliki, di antaranya nilai dakwah, muamalah, dan ukhuwah Islamiyah. Kajian parenting Aslah spesial kelas ini tentu tidak dapat berjalan tanpa pertolongan Allah. Kemudian pihak-pihak yang turut membantu seperti beberapa media partner Aslah Special Class. Kami ucapkan jazakumullahu khairon, info kajian sunnah Surabaya, kajian hijrah ofisial, info kajian Surabaya Sidoarjo, serta Pasuruan mengaji. Baik, ikhwah fillah, perkenalkan saya Adinda, insya Allah akan membantu acara Aslah Special Class pagi ini. Sebelum masuk ke acara inti, perkenankan saya untuk menyampaikan sekilas agenda kita pada hari ini, yaitu pembukaan acara, pembacaan adab menuntut ilmu dan tata tertib, penyampaian materi, kuis berhadiah, sesi tanya jawab, pengumuman spesial, dan terakhir penutupan. Langsung saja kita beralih pada agenda berikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dimohon berkenan memperhatikan adab menuntut ilmu, antara lain mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, menyimak dengan sungguh-sungguh dan mencatatnya, bertanya kepada guru, ustadz dengan sopan santun, berpenampilan yang baik dan menyiapkan tempat belajar yang nyaman. Selain itu, kami berharap peserta kajian hari ini memperhatikan tata tertib, di antaranya maaf, boleh di next, panitia. Peserta dilarang menyebarluaskan link Zoom meeting. Peserta ikhwan atau laki-laki diperbolehkan menyalakan kamera, namun untuk akhwat atau perempuan, kami tidak memperkenankan menyalakan kamera ya. Seluruh peserta wajib mematikan mikrofon saat penyampaian materi. Mikrofon boleh dinyalakan saat ingin bertanya. Peserta dilarang mencoret-coret layar presentasi. Peserta dilarang menangkap layar yang berisi gambar atau foto pengisi acara atau peserta lainnya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian untuk link presensi atau link kehadiran peserta akan kami berikan di akhir sesi. Jadi ikhwah fillah silakan fokus terlebih dahulu untuk menyimak seluruh rangkaian acara. Karena selain kajian, nanti akan ada kuis berhadiah dan promo dari Aslah. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari pemateri kita yang Masya Allah luar biasa ilmunya, yaitu Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan Ketua Yayasan Anak Teladan, sekaligus membina komunitas orang tua teladan, Sekretaris MDI, dan penasihat remaja masjid di sejumlah masjid di daerah Cinere dan sekitarnya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Gimana? Bisa didengar Ustadz. Baik, alhamdulillah. Gimana? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.
Begitu juga dengan seluruh hadirin semua. Amin. Berhubung sudah tidak sabar nih Ustadz, ingin belajar dengan Ustadz, mungkin langsung kita mulai saja kajian pada hari ini dengan tema pentingkah belajar parenting. Kepada Ustadz Abu Salma, kami persilahkan. Ya, syukran jazakillah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatul kiram, para ikhwan dan akhwat, para ayah dan para bunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada pujian dan sanjungan yang paling sempurna, yang paling tinggi, melainkan hanya bagi Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Di mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah untuk bersuah ya di program yang difasilitasi oleh teman-teman dari Aslah. Dan ini adalah suatu hal yang menggembirakan bagi saya, meskipun berada di Jakarta, ya lebih tepatnya Depok, namun bisa menyapa dan bisa membersamai kawan-kawan sekalian, ya meskipun mungkin berada di luar daerah, baik itu di Surabaya atau di tempat lainnya. Dan ini semua adalah nikmat dari Allah. Allah berikan kita banyak kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk dapat terus belajar. Dan ini tentunya adalah nikmat yang Allah karuniakan untuk kita yang harus kita syukuri. Namun ternyata di balik nikmat yang Allah berikan ini, betapa banyak di antara kita yang malah lalai, lupa, dan mempergunakannya dalam rangka kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Baik, insya Allah selama kurang lebih 1,5 atau 2 jam ke depan, kita akan membahas ya tentang pentingkah belajar parenting. Dan bahasan ini sebenarnya bukan bahasan yang singkat ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan ada slide ya, nanti insya Allah akan di-share. Ada 31 halaman yang sepertinya kita tidak akan bisa menyelesaikan semua slide ini. Jadi kalaupun nanti tidak selesai, mudah-mudahan dengan dibagikan slide ini bisa dibaca, ataupun mungkin nanti kita bisa bikin sesi berikutnya lagi ya. Baik, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Memang judul yang diangkat adalah pentingkah belajar parenting ya. Karena kita tahu ya, istilah parenting bukan istilah dari bahasa kita, bukan pula dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Inggris. Karena itulah sebagian orang ada yang mereka terlalu terlalu senang dengan semua hal yang berbau barat. Mereka inferior dengan dengan diri mereka sendiri. Mereka merasa inferior di hadapan orang-orang barat. Sehingga mereka akhirnya begitu terlalu berkiblat ke orang-orang barat, yang notabene kebanyakan mereka orang kafir. Nah, ini banyak dialami oleh mayoritas kaum muslimin ya. Di dalam berbagai hal akhirnya mereka pun mengikuti segala bentuk apa yang ada pada orang barat. Ya, bukan artinya semua yang ada pada mereka itu buruk, tidak. Tapi memang kebanyakan apa yang berasal dari mereka tidak lepas dari keburukan karena akidah mereka yang rusak. Ya. Namun di dalam beberapa hal ya, seperti misalnya dalam hal perkembangan teknologi atau yang semisalnya, maka di dalam hal ini ya kita bisa saksikan dengan mata kepala kita sendiri mereka memiliki kemajuan.
Yang mana seharusnya kemajuan ini ada pada kita kaum muslimin. Sementara di sisi lain, ada juga sebagian dari teman-teman kita kaum muslimin itu begitu sangat a priori dan antipati dengan semua hal yang berasal dari barat. Seakan-akan alergi, termasuk dengan berbagai macam istilahnya. Bahkan nggak sedikit mereka nggak suka dengan istilah-istilah yang berasal dari barat, termasuk parenting. Atau bahkan mereka punya pandangan terhadap parenting itu yang keliru, yang salah. Nah, kita sebagai seorang muslim yang objektif, yang wasat, kita berusaha untuk bersikap ilmiah, namun tetap kritis. Ya, segala bentuk istilah yang datang, yang tidak berasal dari bahasa kita, maka kita kembalikan kepada maknanya. Apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Ya, karena kita nggak boleh ada istilah dengan begitu saja diterima, dengan begitu saja ditolak. Jadi harus sesuai dengan rinciannya. Karena itulah di dalam metode ilmiah yang dipergunakan oleh para ulama, mereka melakukan yang namanya tahrirul mustalah. Ya, mereka melakukan apa? Tahrirul mustalah. Yang dimaksud dengan tahrirul mustalah adalah apa? Adalah mereka menegaskan dulu istilah. Ya, agar kita punya kesepemahaman, ya, persamaan perspektif. Karenanya kita harus tahu dulu apa itu parenting. Karena parenting ini sebutan bukan dari bahasa kita, ya, maka kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Karena ini dari bahasa Inggris, dari kata parent ditambahi imbuhan ing. Ya, kita tahu artinya parent adalah orang tua. Karena itu apabila kita lihat di dalam kamus, ya, Merriam-Webster, yang dimaksud dengan parenting itu adalah the raising of a child by its parents. Ya, mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan ya. Yaitu membesarkan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Jadi orang tua yang membesarkan anak, mengasuh anak, itu maka disebut dengan parenting. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah membesarkan anak dilakukan oleh orang tua sendiri itu adalah suatu hal yang salah, yang keliru? Tentunya tidak. Karena ini adalah sesuatu hal yang merupakan kewajiban orang tua. Nanti kita akan jelaskan lagi di slide berikutnya, di dalam konsep Islam. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan parenting adalah the act or process of becoming a parent. Upaya atau proses untuk menjadi orang tua. Artinya ketika Anda berupaya dan berproses untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu, maka itulah yang dimaksud dengan parenting. Karena Anda berupaya dan berproses untuk menjadi orang tua. Ya. Dan kita semua, termasuk anak-anak kita yang masih kecil, ketika kita didik, sejatinya kita pun juga mempersiapkan mereka untuk menjalani perannya di muka bumi ini. Profesi utama mereka adalah sebagai seorang ayah dan ibu yang akan menjalankan estafet pendidikan bagi manusia. Makanya pendidikan itu bagian dari mekanisme survival, ya. Jadi ini merupakan mekanisme dari survival, ya, yang Allah berikan kepada manusia agar kita bisa survive dan juga agar kita bisa terus menurunkan, ya, legacy, ya, yaitu kebaikan-kebaikan kepada anak keturunan kita. Meskipun bisa jadi juga yang diturunkan adalah keburukan. Ya. Ya, namun ala kulli hal, parenting adalah proses untuk menjadi orang tua. Atau yang ketiga, the taking care of someone in the manner of a parent. Ya, yaitu memelihara seseorang, namun seperti, ya, kita menempatkan diri seperti orang tua, meskipun dia bukan anak kita. Meskipun dia bukan anak kandung kita, namun ketika kita memeliharanya, mengasuhnya, ya, sebagaimana kita ini seperti orang tuanya, maka itu juga termasuk parenting. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat upaya untuk membesarkan anak, ya, yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri itu parenting. Bahkan juga upaya bagi seseorang untuk berproses dan menjadi orang tua meskipun belum punya anak, itu juga parenting. Dan di antara proses itu adalah belajar. Belajar untuk bisa menjadi orang tua yang seutuhnya. Dan juga ketika kita memelihara orang lain,
yang bukan darah daging kita, murid kita misalnya atau yang semisalnya. Nah, namun kita lakukan itu sebagaimana kita orang tua baginya, maka itu juga termasuk parenting. Nah, juga demikian disebutkan di dalam Cambridge Dictionary, ya. Ini maksud dengan parenting adalah the raising of children and all the responsibilities and activities that are involved in it. Ya, yaitu membesarkan anak berikut semua responsibilities, berikut dengan semua tanggung jawabnya. Artinya ketika membesarkan anak bukan cuma membesarkan, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban di situ. And activities, dan semua aktivitasnya, semua amaliyahnya di dalam membesarkan anak, ya, that are involved in it, yang mana itu semua terkait dengannya. Maka itu adalah parenting. Nah, jadi parenting ini kalau kita perhatikan lebih berfokus kepada diri kita, orang tua, bukan berfokus kepada anak. Karenanya di dalam parenting kita berusaha untuk mematutkan diri agar layak menjadi orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ketika meletakkan kita di bumi, kemudian Allah berikan kita peran di bumi sebagai pemakmur di dalamnya, Allah juga berikan kepada kita keturunan. Ya, dzurriyyatan, keturunan. Yang mana keturunan itu merupakan amanat dari Allah yang harus kita jaga, harus kita besarkan, kita tumbuhkan di atas kebaikan. Ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melaksanakan itu, kita harus sadar diri bahwasanya diri kita adalah orang tua yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab tersebut. Dan Allah ketika menjadikan kita orang tua, Allah tidak mungkin hanya sekedar memberikan amanat dan tanggung jawab. Tapi Allah pasti sudah memberikan kepada kita potensi dan kemampuan. Nanti kita akan singgung di slide berikutnya. Ya, baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita perhatikan dulu di dalam konsep agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hubungan orang tua dan anak di dalam Al-Qur'an. Ada hubungan yang istimewa antara anak dan orang tua di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, orang tua dan anak hubungannya itu dijadikan objek sumpah oleh Allah. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan. Kita akan lihat di slide berikutnya. Yang kedua, Allah begitu memperhatikan tentang haknya orang tua, sehingga Allah memerintahkan wajibnya manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini menunjukkan pengakuan atas keutamaan dan keistimewaan orang tua. Di sisi lain, orang tua pun juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap anak-anaknya. Ini mengandung pengakuan atas hak dan keutamaan anak. Inilah keadilan Allah. Allah memberikan hak atas orang tua dan Allah memberikan hak atas anak. Yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus diakui. Dan ini pengakuan atas hak-hak mereka. Kemudian kesalehan orang tua bermanfaat bagi anak. Demikian pula sebaliknya. Artinya anak dan orang tua itu saling mempengaruhi, terutama orang tua. Orang tua itu sangat mempengaruhi anaknya. Banyak dalil berkaitan dengan hal ini. Dan kemudian meskipun ya anak dan orang tua itu mereka memiliki hubungan yang istimewa, tapi secara asal masing-masing menanggung amalnya sendiri. Orang tua tidak menanggung dosa anak dan sebaliknya. Ya, jadi perlu diperhatikan karena banyak yang salah kaprah dan salah paham ketika ada orang yang menganggap anak masih kecil dosanya ditanggung orang tuanya. Enggak. Anak kecil tidak berdosa. Dan tidak ada konsep penanggungan dosa di dalam agama kita. Nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian orang kafir atau orang-orang mujrimin, mereka itu orang yang sangat egois sekali. Makanya ketika mereka akan diazab oleh Allah, mereka mengharapkan bisa menumbalkan anak dan keluarganya di hari kiamat agar Allah selamatkan dari azab. Ya, ini adalah karakternya orang-orang mujrim, orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu maka penting bagi kita untuk memahami tentang hal ini. Baik. Jangan sekali menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu Makkah, Darul Qura. Allah bersumpah dengan negeri Makkah. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berdiam diri atau yang tinggal di negeri tersebut, yaitu di Mekah.
Jadi kita perhatikan Allah bersumpah dengan apa? Negeri Mekah. Yang kedua Allah bersumpah dengan apa? Dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Dan aku bersumpah demi orang tua dan anaknya. Perhatikan ini, Allah bersumpah dengan pertama negeri yang istimewa, Mekah. Manusia yang luar biasa istimewanya Rasulullah. Dan Allah bersumpah dengan hubungan orang tua dan anaknya. Ini menunjukkan apa ya jemaah sekalian? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu ketika berfirman nggak mungkin berdusta kan? Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla ketika berbicara, ketika berfirman, perkataan Allah atau firman Allah itu mengandung kedustaan. Tidak mungkin. Artinya, seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan dalam bentuk ikhbar, berita saja, itu sudah pasti benar, sudah pasti hak. Ya, sementara sumpah itu menunjukkan adanya penekanan. Di dalam bahasa Arab itu menguatkan dan menekankan sesuatu di dalam bahasa Arab. Misal nih, Anda mengatakan ya, saya minum air. Anda cuma memberikan informasi. Ya. Tapi ketika Anda mengatakan wallahi saya tadi minum air. Berarti Anda ingin menekankan demi Allah aku tadi minum air. Ya. Seakan-akan Anda ingin menguatkan bahwasanya apa yang aku lakukan itu benar. Dan untuk manusia, ya, memang sumpah ini adalah suatu hal yang dibutuhkan ya. Untuk beberapa kondisi. Nah, asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bersumpah karena Allah Al-Haq. Allah itu maha benar. Allah nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang salah atau dusta. Tidak mungkin, mustahil. Tapi kenapa Allah bersumpah? Berarti di situ ada penekanan. Allah ingin menguatkan dan menekankan sesuatu. Dan di situ kata Syekh Utsaimin mengandung ada manfaat untuk menambah keyakinan bagi orang-orang beriman. Ya. Ketika disampaikan tanpa sumpah saja sudah meyakinkan, apalagi diiringi dengan sumpah. Berarti ada sesuatu yang ingin ditekankan di situ. Nah, bahwa Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung, hal itu menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan, dan keagungan serta ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah bersumpah, itu menunjukkan keistimewaan dan keagungan al-muqassam bi, objek sumpahnya. Jadi objek-objek yang dijadikan sebagai sumpah oleh Allah, itu menunjukkan keagungan dan keistimewaan. Misal Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu pagi, wal fajri, wal asri, dan seterusnya. Apabila Allah bersumpah itu menunjukkan keistimewaan dan keagungan al-muqassam bi, objek sumpahnya. Ya. Apalagi ketika Allah bersumpah dengan diawali huruf lamul qasam. Huruf lam sumpah. La uqsimu. Kata la di sini adalah lamul qasam, lam sumpah. Ya. Kemudian uqsimu, aku bersumpah. Ditekankan dengan lam takkid lil qasam. Aku benar-benar bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah enggak butuh kan, maksudnya harus sampai bersumpah. Berarti ketika Allah bersumpah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kekuasaan Allah, dan sesuai dengan ilmu Allah, di dalam sumpah Allah itu mengandung keagungan. Dan di situ ada keistimewaan dari objek sumpah dan perhatian terhadap sumpah sehingga layak untuk mendapatkan perhatian dan penetapan. Berarti ada yang istimewa di dalam hubungan antara orang tua dan anaknya sehingga Allah jadikan objek sumpah. Berarti hubungan orang tua dan anak istimewa. Sampai-sampai dijadikan objek sumpah. Ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang hubungan orang tua dan anak, Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang haknya orang tua sebagai bentuk pengakuan atas mereka. Makanya kalau kita perhatikan ya, sejumlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, itu selalu diiringi setelah haknya Allah yaitu tauhid. Ya. Perintah untuk berbakti kepada orang tua selalu datang di dalam Al-Qur'an setelah perintah mentauhidkan Allah. Di antaranya firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu
telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Dia semata. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi perintahnya ibadah dulu kepada Allah, tauhidkan Allah, baru berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita lihat lagi di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah memberikan perintah fi'il amr. Wa abudullaha. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah, sembahlah Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi setelah perintah tauhid lagi, kita perhatikan lagi surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan disapihnya 2 tahun. Loh, mana Ustaz? Perintah untuk tauhidnya? Perintah untuk tauhidnya ada pada nasihat Luqman di surat Luqman ke-13. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Baru Allah masuk memberikan nasihat. Jadi Luqman 13, nasihatnya Luqman. Allah abadikan nasihat tersebut di dalam surat Luqman ayat 13. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, nak. Tapi ayat 14, ayat 15 itu firman Allah, perkataan Allah, nasihat Allah kepada manusia. Dan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua di dalam ayat ini setelah nasihat Luqman kepada anaknya untuk mentauhidkan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah, ada faidah dan hikmah yang besar. Ketika Luqman alaihissalam memberikan nasihat yang paling penting yaitu tauhid, kemudian baru Allah menyelangi nasihat Luqman dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Seakan-akan kata beliau, Allah ingin menerangkan kepada setiap orang tua, wahai orang tua, apabila engkau menunaikan haknya Allah dengan mengajarkan anakmu tentang haknya Allah, yaitu mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah tidak akan melupakan hakmu, wahai orang tua. Allah akan berikan taufik kepada anak-anakmu agar dia berbakti kepadamu, agar dia berbuat baik kepadamu. Makanya Allah ingatkan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kemudian Allah istimewakan ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya. Kemudian juga surat Al-An'am. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Marilah aku bacakan kepada apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Perhatikan bagaimana Allah, bagaimana agama kita begitu menekankan tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, karena apa ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bicara nikmat yang Allah berikan, nikmat pertama yang Allah berikan kepada makhluknya adalah nikmatul ijad, nikmatul hayah, nikmat keberadaan, nikmat kehidupan, nikmat eksistensi. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Dari tadinya belum berupa sesuatu apapun menjadi syai'an madhkura, menjadi sesuatu yang berbentuk, yaitu manusia. Tadinya kita bukan apa-apa. Allah wujudkan kita, Allah hadirkan kita sehingga kita menjadi manusia. Allah berikan kita nikmat keberadaan, nikmat hidup. Karenanya tidak berlebihan apabila ada seorang ulama salaf yang mengatakan, sekiranya Allah tidak memberikan aku nikmat kecuali hanya satu nikmat kehidupan saja, nikmat hidup, nikmatul hayah, maka itu cukup bagiku untuk mempergunakan kehidupanku bersyukur kepada Allah sepanjang usiaku. Tapi Allah ternyata maha baik. Allah tidak berikan kita hanya nikmat hidup, tapi Allah berikan kita bermacam-macam nikmat yang apabila kita berusaha menghitung-hitungnya, kita nggak akan mampu. Ya, kita nggak akan bisa menghitung-hitung nikmat Allah. Nah, dikatakan oleh para ulama, nikmat hidup ini Allah yang menghadirkan kita di muka bumi. Allah yang menciptakan kita. Tapi Allah ciptakan sebab.
sebab hadirnya kita di muka bumi ini adalah orang tua kita. Meskipun orang tua kita taruhlah tidak baik, taruhlah orang tua yang nggak baik, tetap mereka punya peran atas hadirnya kita di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan tentang hak mereka. Itulah pengakuan agama kita terhadap orang tua. Ya, sebagai parents, sebagai orang tua, ternyata Allah mengakui hak kita yang mana kita harus berbahagia dan bangga dengannya. Allah memperhatikan kita. Nah, kemudian di sisi lain kita juga harus paham, kita pun juga punya kewajiban. Anak adalah amanat yang Allah berikan, ya. Dan banyak sebenarnya tanggung jawab kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan juga di antara perintah yang Allah berikan, ini di antaranya Allah firmankan kepada baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah wahai Muhammad kepada keluargamu agar mereka salat, mendirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Ya. Kemudian Allah terangkan, la nas'aluka rizqan, kami enggak minta rezeki padamu. Ini faidah di mana Allah ketika memerintahkan hambanya untuk ibadah termasuk salat, Allah enggak butuh sebenarnya dengan amal kita, dengan upaya kita, dengan salat kita, dengan ibadah kita. Allah enggak butuh. Tapi Allah perintahkan karena di dalam hal yang Allah perintahkan itu mengandung kebaikan, kebaikannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Wa man 'amila shalihan falinafsihi. Siapa yang berbuat amal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya akan kembali untuk dirinya sendiri kebaikannya. Karena Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi ternyata kita yang butuh untuk beribadah. Karena di dalam ibadah itu mengandung kebaikan dan Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah terangkan, la nas'aluka rizq. Kami enggak meminta rezeki darimu, tapi nahnu narzuquka, kami yang memberikan kamu rezeki. Ya, jangan dianggap ketika kita beribadah, kita sholat, seakan-akan Allah butuh dengan kita. Allah butuh dengan sholat kita. Allah butuh dengan ibadah kita. Allah butuh dengan syukur kita. Tidak butuh. Tapi kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Jadi kebaikannya kembali kepada kita. Nah, juga demikian pula ya jemaah sekalian, tentang konsep hubungan antara orang tua dan anak. Jadi kesolehan orang tua itu bermanfaat bagi anak, demikian pula sebaliknya. Coba kita perhatikan ya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, nih perhatikan. Orang-orang beriman. Jadi kuncinya adalah iman dulu. Keimanan. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, perhatikan lagi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan keturunan mereka mengikuti mereka biimanin, dalam keimanannya. Artinya orang-orang beriman itu mereka mendidik anak keturunannya di atas keimanan. Sehingga anak keturunannya pun beriman. Sebagaimana yang diajarkan oleh kakek-kakeknya atau orang tuanya. Maka apa yang Allah berikan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ketika di surga, dipertemukan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka. Ya, artinya orang tua tadi soleh, anaknya misalnya kurang soleh, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau dilihat dari level kesolehannya lebih soleh orang tuanya. Anaknya misalnya ya soleh tapi tidak begitu mencapai level kesolehan orang tuanya. Anaknya ini tetap akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan kakek-kakeknya yang soleh. Dan itu tidak mengurangi ya sedikit pun dari pahala amal dari kakek-kakek yang soleh tadi. Karena Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah mengurang-urangi. Tapi Allah terangkan, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakannya. Agar tidak menjadi kesalahpahaman bahwa seakan-akan ya kebaikan dan pahala kita itu adalah benar-benar terikat dengan orang lain.
Memang bisa memberikan manfaat, tapi kata Allah, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Nah, oleh karena itu, kaidahnya yang patut kita pahami pada asalnya, masing-masing kita menanggung amal sendiri. Orang tua tidak menanggung dosa anaknya dan demikian pula dengan sebaliknya. Ya. Jadi yang di-highlight kata menanggung ya, bukan bertanggung jawab, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah dengan suatu hari yang mana di hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Karena masing-masing menanggung amalnya. Ya, tapi ini tidak menafikan syafaat ya. Ya, jadi jangan disalahpahami. Secara asal semua itu tidak dapat menolong, tapi apabila Allah izinkan, ya, Allah berikan adanya pengecualian-pengecualian sesuai dengan kehendak Allah, bisa jadi anak itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Atau bisa jadi ada amalan-amalan anak bermanfaat bagi orang tuanya. Seperti ketika anak berdoa bagi orang tuanya, beristighfar, memohonkan ampun bagi orang tuanya. Maka itu tentunya dapat memberikan manfaat. Nah, namun tetap itu masing-masing kembali kepada amalnya. Karena kata Nabi SAW, Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu itu termasuk dari jerih payahmu. Engkau yang melahirkan dia, engkau yang membersamai dia, engkau yang mengajarkan dia, engkau yang mendidik dia. Sehingga tetap ada jerih payah dari orang tuanya. Juga dalam surat Abasa, Allah mengatakan, Yauma yafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, ya, wa sahibatihi wa bani. Ya. Hari di mana ketika itu seseorang mereka berlari menjauh satu dengan yang lainnya. Jadi seseorang menjauhi saudaranya. Ya, dan seseorang menjauhi ibu dan ayahnya. Seseorang menjauhi istri dan anaknya. Kenapa? Karena masing-masing mereka sibuk dengan amalnya, sibuk dengan tanggungannya. Jika Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Hari di mana ketika itu harta dan anak-anak tidaklah lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi di sini tiap-tiap kita menanggung amal masing-masing. Kita nggak menanggung ya amalnya orang lain. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang kafir, orang mujrim ketika dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nih Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Ya, mereka saling memandang satu dengan yang lainnya. Orang-orang mujrim, orang-orang kafir, mereka kepengen kalau sekiranya ya dia dapat ditebus dari azab itu dengan anak-anaknya. Dia ingin menumbalkan anaknya supaya dia selamat dari azab Allah. Atau dia ingin menumbalkan wasahibatihi wa akhi. Dia ingin menumbalkan istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, atau menumbalkan ya sanak familinya yang melindunginya dia di dunia. Ya, wa man fil ardi jami'an. Bahkan dia ingin menumbalkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Tsumma yunji, agar tebusan itu dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Tapi Allah mengatakan kalla innaha ladha. Sekali-kali tidak bisa. Dan neraka itu adalah api yang bergejolak. Allah sudah siapkan bagi mereka orang-orang mujrimin, orang-orang kufar. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah konsep-konsep yang kita dapat perhatikan atau kita ambil dari Al-Qur'an. Betapa Al-Qur'an itu sangat memperhatikan antara hubungan orang tua dan anak, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita harus memahami bahwasanya anak itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sekaligus memiliki status dan kedudukan di dalam agama kita. Karenanya Al-Quran ketika menjelaskan tentang dzurriyyah terhadap orang tuanya, pertama, Allah jadikan anak itu sebagai hibah atau karunia dan nikmat, sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan, ya, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha
wa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura. Ya, hanya milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menerangkan yahabu liman yasha'u inatha. Allah mengkaruniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura, dan Allah mengkaruniakan kepada siapa saja anak laki-laki kepada yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian juga anak adalah perhiasan. Ya. Anak adalah zinah. Ya. Perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Imran, Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu berarti sesuatu yang indah. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya zuyina lin nasi, ya, dijadikan indah ya di dalam pandangan manusia, ya. Jadi Allah jadikan memang anak-anak itu diantaranya sebagai perhiasan, ya. Tapi Allah terangkan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Akan tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itulah yang lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Nah, anak juga merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Amanat berarti sesuatu yang harus dijaga, dipelihara dan diemban, ya. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum, ya. Allah Subhanahu wa taala ya yaitu memberikan kamu wasiat tentang hak anak-anakmu, meskipun ini berbicara tentang harta waris, ya. Kemudian juga anak adalah fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali melalaikan, ya, yang seringkali membuat kita lalai, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian bagimu, cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Namun di sisi Allah lah ya pahala yang besar, ya. Jadi anak itu adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang patut kita waspadai adalah anak dapat menjadi musuh. Ya, anak bisa menjadi musuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu dari mereka. Ternyata ada yang bisa menjadi musuh bagi kita. Namun tentunya ya, anak juga bisa menjadi penyejuk mata bagi kita. Ya. Bisa menjadi qurratul a'yun. Ya, sebagaimana doanya ibadur rahman. Ya. Yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 74, ya. Nah, di sini orang-orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah abadikan doa mereka, ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Yaitu mereka orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai qurratul a'yun. Ya, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Atau juga sebagai dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, sebagaimana doanya Nabi Zakaria alaihissalam, di mana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ketika berada di mihrabnya Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah, disitulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, ya, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Ya. Nah, coba Anda perhatikan. Ketika Allah menerangkan anak sebagai hibah, anak sebagai zina, anak sebagai amanah, anak sebagai fitnah, dan anak sebagai musuh.
Kemudian anak sebagai qurratu a'yun dan dzurriyyah thayyibah. Allah menerangkan ketika anak sebagai hibah, zina, amanah, fitnah, adu, itu semua Allah sampaikan dalam bentuk khabar, ya, dalam bentuk pemberitaan, informasi, bahkan mengandung peringatan. Tapi ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang anak-anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah, ya, atau qurrata a'yun, itu semua ternyata dalam bentuk doanya orang-orang saleh, doanya para nabi dan rasul, doanya ibadur rahman. Jadi Allah ketika bicara tentang anak yang baik dalam format doa, Allah bawakan dalam bentuk kalimat doa dari hamba-hamba Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ya jamaah? Pelajarannya adalah di sini mengandung ibrah, mengandung faidah bahwasanya anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, yang dapat menjadi penyejuk mata bagi kita, itu ya ketika disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam format doa, dalam bentuk doa orang-orang saleh, maka kesolehan anak itu tidak lepas dari peran doa. Kesolehan anak itu adalah Allah yang menentukan, Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya, Allah yang memberikan taufik, sehingga yang bisa menjadikan anak soleh itu bukan kita, tapi Allah. Karena itu, kunci untuk menjadikan anak-anak kita soleh adalah sejauh mana kita berkoneksi kepada Allah. Dan doa adalah salah satu kita membangun koneksi kepada Allah. Kita memohon dan meminta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan apakah anak kita layak atau tidak untuk dijadikan sebagai hamba-hamba yang soleh. Karena itulah kita harus bermunajat, mengharap dan meminta kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anak kita sebagai dzurriyyatan thayyibatan dan bisa menjadi qurratul a'yun bagi kita. Tapi kita tetap harus pahami, anak adalah pemberian dari Allah. Karunia dan nikmat yang harus disyukuri. Kalau disyukuri berarti harus dipelihara dan harus dijaga. Anak adalah amanat dari Allah. Amanat juga harus dijaga. Apabila tidak menjaga amanat, maka kita khianat. Di sisi lain, anak adalah perhiasan. Itu memang karunia dari Allah membuat kita bahagia, tapi juga mengandung ujian. Makanya anak juga fitnah dan ujian yang bisa melalaikan. Yang paling berbahaya ketika anak menjadi musuh bagi kita. Di dunia dan di akhirat. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Ya, kita punya peran dan peran kita banyak. Ya, di antaranya kita sebagai pelindung al-waqi bagi mereka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Maka kita punya tanggung jawab untuk melindungi diri kita dan melindungi anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan meminta tanggung jawab kita. Jadi kita tidak dijadikan Allah menanggung dosa anak kita, enggak, tapi kita diminta ya Allah pertanggungjawaban kita. Ya, tentang apa yang berada di bawah tanggung jawab kita. Dalam hal ini anak-anak kita. Ya. Jadi kita memang nggak bisa menjadikan anak kita soleh. Allah yang bisa menjadikan. Tapi Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berusaha. Sehingga yang menjadi acuan di dalam pendidikan atau parenting Islam itu bukan hasilnya. Hasil di luar dari kemampuan kita. Tapi upaya kita, ikhtiar kita. Sebagai bentuk melaksanakan tanggung jawab. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ya, setiap laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian Anda juga menjadi role model, Anda menjadi qudwah, Anda menjadi uswah. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, sebagaimana dalam sabda Nabi, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan kita tentunya adalah seorang murabbi, seorang pendidik yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah di dalam mengerjakannya. Jadi ada tanggung jawab besar bagi kita orang tua terhadap amanat yang Allah berikan, dalam hal ini anak. Anda wahai orang tua, Anda adalah waqi yang bertugas untuk melindungi. Anda adalah ra'i yang bertugas untuk memimpin. Anda adalah hafid yang bertugas untuk menjaga. Anda adalah hami yang bertugas untuk melindungi. Ya, Anda adalah wali yang bertugas untuk mengurusi. Anda adalah rais yang bertugas untuk
memimpin, ya. Anda adalah amir yang bertugas untuk mengarahkan. Anda adalah murabbi yang bertugas untuk mentarbiyah, mendidik anak Anda. Anda adalah muaddib yang bertugas untuk mengajarkan adab. Anda adalah muallim yang bertugas untuk mengajarkan ilmu. Anda adalah mudaris yang bertanggung jawab untuk mengajarkan dars, durus, ya, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Anda adalah muhadzib yang bertanggung jawab untuk mentahdzib akhlak anak-anak Anda, meluruskan adab dan akhlaknya. Anda adalah mursyid yang bertanggung jawab untuk mengarahkan anak Anda kepada kebaikan. Anda adalah uswah. Anda adalah qudwah. Anda adalah contoh dan teladan bagi mereka. Ini sebagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang parenting, ya, konsep parenting Islam nggak sama dengan konsep parenting Barat. Nah, di sini ada beberapa poin ya, dan ini hanya sebagian poin yang kita mudahkan, kita ambil dari akronim kata parenting. Ya, yang pertama dari kata P-nya adalah perbaikan atau islah. Yang pertama kali adalah diri Anda sebagai orang tua, dan ini pondasi asas agar orang tua bisa menjadi panutan. Jadi ini yang pertama kali. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua, hanya akidah adalah atensi atau ihtimam dan prioritas pertama dan utama yang harus dipelajari dan diajarkan kepada anak dengan antusias dan melakukan pendekatan secara afeksi sebelum kognisi. Kemudian R-nya ramah, hilm, rahmah, kasih sayang, rifku, lemah lembut. Ini adalah karakter-karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang tua. E-nya empati, al-utf kepada anak adalah kunci untuk membangun emosi positif pada anak sehingga mereka bisa memahami diri mereka sendiri dan memahami orang lain. Kemudian N-nya adalah ngobrol, hewar dengan mereka. Ya, dengan cara memberikan nasihat yang efektif yang dapat membangun koneksi ya sebelum kita melakukan koreksi. Kemudian T-nya ta'awun, kerjasama dan teamwork yang melibatkan ayah dan bunda. Ya. Dan ini adalah merupakan teladan bagi anak. Dan ini harus ada di dalam pendidikan anak, di dalam meraih tujuan, ya. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah. I-nya ikhlas dalam mendidik. Karena apabila kita iringi dengan keikhlasan, maka upaya kita akan menjadi ibadah yang berkesinambungan, yang paling panjang. Karena pendidikan ibadah terpanjang yang tentunya memerlukan ilmu, praktik, sabar, dan istiqamah. Kemudian N-nya nizam, aturan, rules, ihtimam, perhatian. Itu suatu hal yang penting. Harus ada di dalam membangun lingkungan pendidikan yang akan membangun atmosfer yang nyaman dan aman. Kemudian yang G, gali potensi dan kelebihan anak, fokus dengan kelebihannya. Jangan fokus kepada kekurangannya. Karena mereka unik, istimewa. Nggak sama dengan satu dengan yang lainnya. Jangan lakukan dengan cara mengcompare atau membanding-bandingkan. Gandeng dan genggam anaknya di dalam melalui gelombang kehidupan ini. Mereka akan menghadapi kesulitan. Mereka akan menghadapi ya hal-hal yang menyakitkan. Maka biarkan mereka belajar untuk menghadapi kesulitan. Biarkan mereka belajar untuk menghadapi kegagalan, kekecewaan. Jadi kita cukup membersamai saja. Kita dukung mereka. Jadi jangan kita berusaha untuk membuat anak kita itu selalu terhindar dari ujian atau dari kesulitan. Nggak bisa, nggak akan mampu gitu. Ya. Karena kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Maka kita harus membangun ya kemampuan agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki resiliensi, ya kekuatan agar mereka menjadi tangguh dan tegar. Karena Allah menurunkan ujian berupa kesulitan itu tujuannya untuk menguatkan kita, untuk menjadikan kita lebih kokoh, lebih kuat dan lebih tegar. Maka kita harus ajarkan hal ini. Ya. Nah, baik. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sudah pukul 10 ya, kita bahas insyaallah di slide berikutnya dengan ringkas-ringkas. Yang pertama P tadi ya, maka perbaikan atau islah pertama kali adalah diri kita sebagai orang tua. Ini pondasi agar kita bisa menjadi panutan atau qudwah. Ya, ada salah seorang ulama salaf mengatakan, ya, liyakun awwala islahika li baniya islahuka li nafsika. Fa inna uyubahum ma'qudatun bi'aibika fal hasanu 'indahum ma fa'alta wal qabihu 'indahum ma tarak. Hendaknya pertama kali caramu mensolehkan anak adalah dengan cara kamu mensolehkan dirimu pertama kali, terlebih dahulu. Karena aib mereka itu terkait dengan aibmu. Kebaikan menurut mereka apa yang engkau kerjakan, keburukan bagi mereka apa yang engkau tinggalkan. Jadi ya kita adalah yang paling memberikan influence ya.
kalau dikatakan influencer bagi anak kita, itu adalah kita orang tuanya. Yang paling banyak memberikan pengaruh kepada anak kita adalah diri kita sebagai orang tua. Ya, nah, baik itu influence yang baik ataupun yang buruk. Karenanya apabila orang tua mereka senantiasa berpegang dengan syariat, mereka senantiasa berpegang dengan adab yang baik, mereka senantiasa melazimi akhlak yang mulia, mereka senantiasa menghidupkan ibadah-ibadah di dalam rumahnya, maka anak-anak pun akan terikat dengan segala kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya apabila orang tua mereka terbiasa melakukan keburukan, maka ini pula yang akan mempengaruhi anak-anaknya. Nah, baik. Jadi akidah ini yang poin kedua, akidah dan akidah tauhid itu adalah atensi. Hendaknya kita jadikan atensi pertama kita dan prioritas kita yang harus kita pelajari agar bisa kita ajarkan. Karena orang tua yang tidak ngerti akidah, nggak ngerti tauhid, maka dia akan menjadi orang tua yang paling confused, yang paling bingung, disorientasi. Karena tujuan kita mendidik anak itu apa sih? Mendidik mereka agar bisa menjadi hamba Allah. Beribadah kepada Allah. Beribadah dengan cara yang benar. Akidahnya benar, tauhidnya benar. Nah, sementara kita tahu, fakidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. You cannot pour from an empty cup. Kamu tidak dapat menuangkan sesuatu dari cangkir yang kosong. Maka kita harus mengisi. Artinya kita harus belajar. Allah mengatakan, ku anfusakum, jagalah dirimu. Pertama kali diri kita terlebih dahulu. Agar kita memiliki ilmu. Agar kita mempraktekkan ilmu kita. Dengan ilmu dan amal yang kita praktekkan, kita bisa menjadi qudwah. Kita bisa menjadi contoh. Ya. Baru kemudian kita bisa mengajarkan. Ya. Mendakwahkan. Ta'lim. Ya. Sehingga apa yang kita ajarkan setelah kita ilmui dan setelah kita praktekkan, itu akan lebih efektif. Baru kemudian kita sabar. Karena kita harus melakukan itu dengan antusias, dengan semangat. Ya, dan melakukan semua pendekatan itu dengan afeksi sebelum kognisi. Nanti ini kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mendidik anak kita, terutama akidahnya sedini mungkin. Ya. Misalnya kita mulai dengan tasmi' dan talqin kalimat tauhid dari semenjak bayi. Ini yang dilakukan oleh seorang wanita istimewa bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Yang mana beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam. Ya. Dan beliau menceritakan ketika beliau masuk Islam, bapaknya Anas bernama Malik bin Nadhr yang musyrik, ya, datang. Ya, dia datang ke rumahnya. Sebelumnya dia pergi. Nah, kemudian ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap anaknya, ditalkin anaknya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia bertanya kepada Ummu Sulaim, ya, sobuti anti, apakah kamu ini telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya. Kemudian dijawab oleh Ummu Sulaim, ma sobautu, enggak. Aku tidak demikian. Walakini amantu bihadzal rajul. Akan tetapi aku beriman dengan orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Nah, lalu kemudian Ummu Sulaim menceritakan, faja'altu, ya, maka aku pun biasa mentalkin, ya, Anas. Lalu aku mengajarkan dia mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Dan Anas pun akhirnya turut melakukannya ketika ditalkin. Dia mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Nah, kemudian ketika ayahnya Anas, ya, Malik bin Nadhr, ya, ketika melihat istrinya melakukan ini, dia mengatakan, la tufsidi alayya ibni, jangan kamu rusak anakku. Maka Ummu Sulaim mengatakan, la inni la ufsid, enggak, aku enggak merusaknya. Ya. Nah, sehingga Malik bin Nadhr pun ketika itu dia keluar dari rumah, kemudian dia bertemu dengan musuhnya, kemudian dia dibunuh. Makanya Anas bin Malik itu beliau tumbuh dari seorang ibu yang istimewa. Yang bisa dikatakan juga seorang single mother karena suaminya kafir, musyrik. Ya. Kemudian dia mati. Ya, meskipun akhirnya Ummu Sulaim pun beliau menikah dengan laki-laki yang istimewa bernama Abu Talha, ya. Nah, juga kita lihat, ya, cicitnya Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Husain Zainal Abidin, yaitu cicitnya Rasulullah SAW. Ya, dikatakan, ya, kana yu'allimu waladahu. Beliau biasa mengajarkan kepada anak-anaknya, mentalkin anak-anaknya, kul, katakanlah, nak, amantu billah wa kafartu bitaghut. Ya, aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Nah, juga sama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, ya,
ya, dahulu para salaf, mereka senang untuk mengajarkan bayi mereka, mentalkin bayi mereka, ya, ketika bayinya itu sedang belajar ngomong dengan la ilaha illallah, ya. Sehingga inilah yang nanti pertama kali diucapkan oleh mereka. Ya. Karena ya, talkin kalimat tauhid itu suatu hal yang penting. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan iftahu ala sibyanikum awal kalimah la ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Awali anak-anak kalian ketika bicara dengan kalimat la ilaha illallah dan talkinkan saat menjelang ya wafatnya dengan la ilaha illallah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa idza kana ya waktu nutqihim falyulaqqinu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila anak sudah waktunya belajar bicara, maka talkinlah kepada mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal yakun awwala ma yaqra'u masami'uhum ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang pertama kali nanti meresap ke dalam pendengaran mereka adalah ma'rifatullah. Yaitu, ini afwan ya, bukan muraqabatullah ya, tapi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhiduhu, dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu fawqa arsyihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Yanzuru ilaihim wa yasma'u kalamahum. Allah mendengarkan, ya Allah melihat mereka dan Allah mendengarkan perkataan mereka. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Dan Allah, artinya ilmunya Allah, membersamai mereka dimanapun mereka berada. Nah, ini artinya menunjukkan dari kecil kita harus sudah mengajarkan tauhid. Kita talkin mereka. Tasmi' kepada mereka. Termasuk memberikan nama yang baik. Itu juga bagian. Karena dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa kana banu Israil katsiran ma yusammuna auladahum ya Immanuel. Wa ma'na hadha al-kalima ilahuna ma'ana. Ya, dahulu Bani Israel mereka banyak memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Immanuel. Arti dari nama ini adalah ilahuna ma'ana, ya Tuhan kami bersama kita. Walihada kana ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nah, karena itulah nama yang paling Allah senangi adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Bihaitsu idza wa'at tiflu wa aqila ala annahu Abdullah wa anna Allah sayyiduhu wa maulahu. Agar ketika anak sudah mulai ngerti, sudah mulai tamyiz, sudah mulai paham, akalnya sudah mulai sempurna, dia sadar bahwasanya dirinya adalah hamba Allah dan Allah adalah sayyid dan tuannya. Ya. Nah, baru kemudian di langkah ketiga adalah ramah, hilm dan rahmah, rifku. Sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang tua. Karena ilmu yang kita miliki, adab yang kita miliki, tidak akan bisa kita deliver, kita hantarkan tanpa sifat-sifat ini. Allah sendiri mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Lantaran rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lemah lembut, wahai Muhammad, kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap kaku, keras, berhati bengis, niscaya mereka akan menjauh darimu, wahai Muhammad. Ya, makanya penting bagi kita untuk memahami hal ini. Ingat ya jamaah sekalian, kasih sayang, cinta yang ada pada kita itu pemberian dari Allah. Allah tanamkan menjadi fitrah bagi kita. Ya, apalagi terhadap anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, coba perhatikan kisah ketika ya Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah rombongan itu ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Dia bersedih sekali. Kemudian ketika dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, dia pun bahagia. Dia peluk erat-erat anak itu ke tubuhnya dan menyusuinya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Atarawna hadhihi tariha waladaha finnar? Apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Maka sahabat menjawab, la wahia ya taqdiru ala an la tatruha, ya. Enggak mungkin demi Allah. Ya. Sementara ibu itu sanggup untuk mencegah bayinya dilempar ke dalam api. Artinya dia enggak akan tega. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladihi. Allah itu lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ya, ini para ulama menerangkan, ini namanya qiyasul aula. Artinya ingin menerangkan secara konkret, ya, salah satu bentuk kasih sayang Allah
Itu dengan cara yang konkret, ya. Tapi untuk menunjukkan kasih sayang Allah itu lebih besar lagi. Makanya dikatakan Allahu arhamur rahimin. Karena ya Nabi SAW ketika ingin menerangkan kasih sayang Allah, Nabi lihat ya bahwasanya makhluk yang paling penyayang itu ibu. Makhluk yang paling besar kasih sayangnya adalah seorang ibu. Karena itu yang dijadikan sebagai figur konkret untuk menunjukkan kasih sayang ibu dalam rangka menerangkan Allahu arhamur rahimin. Allah lebih penyayang daripada ibu ini kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang orang tua kepada anaknya itu sesuatu karunia yang Allah telah berikan kepada orang tua. Allah tanamkan. Dan kasih sayang konkret dari Allah yang dirasakan anak-anak pertama kali adalah dari orang tuanya. Karena ya Allah hadirkan orang tua sebagai karunia bagi anak, sebagaimana anak itu adalah karunia bagi orang tuanya. Ya. Nah, karena itu anak butuh disayangi, dikasihi dan dicintai. Ya. Allah adalah Rabb yang Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Ar-Rauf, Maha Pencinta, Al-Wadud. Secara asal semua makhluk Allah ciptakan sebagai bentuk kasih sayang dan cinta Allah Azza wa Jalla. Allah mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Allah mencintai hamba-hambanya yang pengasih. Allah mencintai hamba-hambanya yang pencinta. Karena di dalam kaidah Asmaul Husna, ya apabila Allah memiliki nama itu mengandung makna dan sifat dan mengandung konsekuensi. Misalnya Allah bernama ya Al-Ghafur. Berarti Allah memiliki sifat Dzul Maghfirah, memiliki sifat ya yang memiliki ampunan dan Maha Pengampun. Berarti konsekuensinya Allah mencintai ampunan dan Allah mencintai orang-orang yang suka mengampuni. Contoh lain, Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu. Berarti Allah Dzul Ilmi, Allah memiliki ilmu dan ilmu Allah sempurna. Konsekuensinya Allah mencintai ilmu dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Nah, demikian pula Allah Ar-Rauf, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Wadud. Konsekuensinya Allah mencintai yang namanya sifat sayang, sifat pengasih, dan sifat cinta. Dan Allah mencintai makhluk-makhluknya yang berkasih sayang, yang mencintai. Nah, oleh karena itu, hal ini Allah sudah tanamkan di dalam diri makhluk, ya sifat-sifat yang baik ini. Nah, anak merupakan buah dari jalinan kasih sayang dan cinta kedua orang tuanya. Karena itu anak butuh kasih sayang dan cinta ayah ibunya. Kebutuhan anak untuk disayangi, dikasihi, dan dicintai, kebutuhan primer yang apabila tidak dipenuhi, itu akan membahayakan perkembangan pribadi anak. Akan merusak ya mentalnya, psikisnya, atau kejiwaan anak. Dan anak belajar pertama kali kasih sayang dan cinta Allah dari orang tuanya. Karena kasih sayang dan cinta orang tua kepada anak, salah satu bentuk konkret dari kasih sayang Allah dan cinta Allah kepada mereka. Nah, lalu kenapa kita perlu mendidik anak dengan lemah lembut dari semenjak dini? Karena kasih sayang Allah pertama kali yang dipelajari anak yang konkret adalah dari orang tuanya. Jadi kasih sayang orang tua adalah bentuk konkret dari kasih sayang Allah kepada anak. Nabi sendiri mengatakan innallaha yuhibbu rifqa fil umuri kullihi. Allah mencintai yang namanya kelemah lembutan di dalam segala urusan. Nabi juga mengatakan maka rifqu fi syai'in illa zanahu wa la kana al-fuhsyu fi syai'in qattun illa syanahu. Tidaklah yang namanya kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya, menghiasnya. Dan tidaklah yang namanya al-fuhsy ya, sifat-sifat keji atau bengis atau kasar ada pada sesuatu melainkan akan menjelekkannya atau menjadikannya buruk. Karena itu mendidik karakter anak menjadi lemah lembut dan belajar kasih sayang Allah adalah melalui kasih sayang kita sebagai orang tuanya. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang keempat, empati. Ya, kita harus mengajarkan empati. Ini adalah kunci membangun emosi positif pada anak sehingga bisa memahami diri dan orang lain. Nah, jadi anak belajar mengenal rasa, perasaan, emosi dari orang tuanya. Ya, orang tua adalah guru pertama anak untuk mengenali diri, ma'rifatun nafs. Dan pengenalan terhadap diri itu diawali dari mengenal Allah, ma'rifatullah. Karenanya orang tua harus sudah mengenali diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anaknya. Karena apabila orang tua itu masih jahlu binafsihim, masih bodoh tentang dirinya, nggak kenal dirinya, maka mereka akan melakukan kezaliman-kezaliman. Ya, mereka akan mudah marah, temperamental, mereka akan mudah untuk menyakiti, menganiaya. Itu semua
berangkat dari jahlu binafsi, bodoh tentang diri. Dan ini tentunya akan menularkan kepada anak, sehingga akan menjadikan anak-anak itu tumbuh ketika dewasa dengan dengan gangguan atau trauma atau rasa sakit. Sebagaimana tubuh bisa terluka, maka jiwa dan hati anak juga bisa terluka. Sebagaimana tubuh ketika dilukai bisa meninggalkan memar, demikian pula jiwa anak juga bisa mengalami memar-memar yang mungkin tidak kelihatan dan seringkali sulit untuk sembuh. Dan itu akan terbawa sampai dewasa sehingga menjadi inner child. Karenanya di antara perkara penting dalam pendidikan anak adalah mengajarkan anak mengenali emosi dan perasaannya. Dengan cara apa? Pertama, ajarkan anak untuk bisa mengidentifikasi dan melabeli emosinya. Dia tahu ini sedih, ini marah, aku sedih, aku marah, aku kecewa, aku gembira, dan seterusnya. Kemudian ajarkan anak untuk bisa mengungkapkan emosinya. Karena anak yang nggak mampu mengungkapkan emosi, seringkali mereka akan menjadi anak-anak yang cenderung temperamental, suka tantrum. Anak tantrum itu karena mereka sulit untuk mengungkapkan emosi. Kenapa sulit mengungkapkan emosi? Seringkali karena mereka nggak ngerti tentang emosinya. Nah, kemudian adalah kita penting untuk menvalidasi emosi dan perasaannya. Untuk mengajarkan empati, agar mereka merasa diakui dan dihargai, agar mereka merasa dimengerti. Baru kemudian kita bisa mengajarkan mereka ke tingkat lebih lanjut agar bisa meregulasi dan mengatur emosi. Karena yang nggak bisa, anak itu cuman kita perintah, kamu jangan begini, kamu jangan marah, kamu jangan sedih, nggak bisa. Ya, karena itu bagian yang ada di dalam dirinya, yang harus diregulasi. Makanya orang tua yang tidak memahami konsep ini, biasanya orang tua yang mereka itu dikendalikan oleh perasaan dan emosinya, alih-alih mereka mengendalikan perasaan dan emosinya. Paham ya maksudnya ya? Jadi, manusia yang bijak, manusia yang bisa mengendalikan emosinya, bukan malah dikendalikan oleh emosinya. Ya, emosi Allah berikan kepada kita sebagai ujian dan juga mengandung pelajaran agar kita bisa meregulasinya. Bukan malah kita yang diatur oleh emosi, bukan malah kita yang dikendalikan oleh emosi, tidak. Ya, karenanya itu harus dari awal. Toib. Kemudian berikutnya, cara yang nggak kalah penting di dalam mendidik anak, ya, ngobrol, hiwar. Ini adalah cara efektif di dalam memberikan nasihat. Ya, kita mengajarkan mereka untuk berkomunikasi, untuk berbagi, untuk sharing, untuk bisa saling memahami, tafahum. Karena yang namanya saling memahami itu dengan cara ngobrol, ya, dengan cara kita membangun koneksi agar ketika kita mengoreksi lebih mudah, ya. Nah, di antara cara yang diterangkan di dalam konsep agama kita adalah afeksi dulu, menyentuh hatinya, menyentuh perasaan. Di antaranya dengan sapaan-sapaan yang baik. Coba lihat bagaimana Nabi mengajarkan Abdullah bin Abbas di dalam sejumlah riwayat. Nabi memanggil, ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Wahai nak, aku ajarkan kamu sejumlah kalimat. Atau ya gulam, inni mu'allimuka kalimatin fahfadhuna. Wahai nak, ya aku ajarkan kepadamu ya sejumlah kalimat, ya maka jaga dan hafalkan. Atau Nabi mengatakan, ya gulayim, dalam bentuk tasgir dari kata gulam. Wahai anak yang lucu, yang imut, ihfad anni kalimat, la'alallah an yanfa'aka bihinna. Ya, atau ya gulam, ada wa'allimuka syai' yanfa'uka Allahu bihi. Nah, kata Syekh Adil Al-Ghamidi, ini semua uslub, metode tahbib wa targhibus sabi fil ilmi. Ini adalah metode menjadikan anak suka, senang, dan termotivasi di dalam ilmu. Wa hubbi talabi. Dan agar anak mencintai belajar, menuntut ilmu. Wa ahlihi. Dan mencintai ahli ilmu. Wal julusi fi mujalasatihim li akhdil ilmi minhum. Dan senang untuk bermajlis, ya, duduk di majelis-majelis ilmu untuk mengambil ilmu dari mereka. Ya. Dan ini metode yang sempurna, mengandung afeksi dan kognisi. Ya, kata Syekh Adil, panggilan ya gulam fihi talattufun ma'as sibyan. Ini mengandung kelemah lembutan terhadap anak. Makanya nggak heran kalau Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, ya, beliau sampai-sampai mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'aliman minhu. Belum pernah aku melihat ada guru pendidik yang paling baik cara mendidiknya melebihi Nabi sebelum dan setelahnya. Karena ketika beliau masuk Islam, ya, beliau salat, kemudian ada yang bersin, beliau mengucapkan doa.
yarhamukallah. Kemudian beliau malah dilihatin oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga beliau merasa nggak enak, kok kayaknya kok dipandang dengan pandangan mata yang sinis. Nah, kemudian Nabi SAW selesai sholat, ya beliau jelaskan dengan cara yang luar biasa. Beliau katakan bahwasanya di dalam sholat itu hanya ada zikir, hanya ada doa, tidak ada ucapan-ucapan selain itu. Ya, jadi Nabi nggak mengatakan kamu ngapain tadi ngomong ketika sholat. Kamu ini gimana sih masa sholat kok ngomong? Ya, nah ini menyebabkan Muawiyah ibn Hakam as-Sulami beliau merasa bahwasanya inilah guru yang paling hebat. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu, kata beliau. Nah, kemudian setelah itu adalah ta'awun dan teamwork yang melibatkan ayah dan bunda. Ya, karena mereka adalah teladan bagi anak dan ini harus ada di dalam pendidikan anak, di dalam apa? Meraih tujuan. Kemudian baru setelah itu bertawakal kepada Allah. Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling bekerja sama di dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Allah jadikan kita makhluk sosial. Allah jadikan kita makhluk yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Makanya di dalam agama kita ada bab muamalat. Agama kita bukan hanya berbicara tentang hubungan vertikal, hubungan kita dengan Rabb kita. Bukan hanya bicara tentang sholat, ya. Bukan hanya bicara tentang kaitan ibadah-ibadah yang langsung berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama kita sempurna, agama yang mengajarkan kemaslahatan di dunia termasuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan mengatur hubungan antara manusia dengan selainnya. Agama kita agama yang luar biasa. Karenanya, ya, di dalam hal-hal yang sifatnya hubungan vertikal, nggak lepas dari agama kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita makhluk yang lemah, fakir, butuh satu dengan yang lainnya. Karena yang Allah hadirkan bagi kita pasangan, agar kita bisa bergandengan tangan, melangkah bersama, menuju kepada Allah. Kita saling tolong-menolong, kita saling bahu-membahu, kita saling menarik ketika ada yang jatuh, kita bantu. Ya. Dan karena itulah, dengan adanya ta'awun ini, kita diberikan kemudahan-kemudahan. Namun juga bisa jadi ta'awun ini apabila tidak berangkat di atas dasar yang baik dan benar, malah menjadikan kita bercerai-berai dan porak-poranda. Ya. Karena itu waspadailah ya perangkap-perangkap syaitan. Karena syaitan itu di antara makhluk Allah yang istiqomah di dalam memalingkan manusia dari jalan Allah. Ya. Ketika mereka berputus asa untuk bisa menjadikan manusia itu keluar dari agama Allah. Ketika mereka berputus asa untuk bisa menjadikan manusia itu menyekutukan Allah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka membuat tahrish bainahum, memecah belah di antara ya orang-orang beriman. Dibuat satu dengan yang lainnya saling membenci, saling berantem, termasuk mereka ya membuat program di antara mereka. Sehingga siapa di antara syaitan-syaitan tersebut yang bisa memisahkan laki ya yang bisa memisahkan seorang laki dari istrinya atau seorang wanita dari suaminya atau memisahkan suami istri, maka mereka mendapatkan trofi. Ya. Kenapa? Karena rusaknya rumah tangga, berpisahnya laki-laki dan wanita yang tadinya diikat dengan ikatan sakral di dalam agama kita yang Allah sebut dengan mitsaqan ghalidha, maka itu akan merapuhkan generasi kaum muslimin, menjadikan anak-anak tumbuh dalam keadaan yang pincang karena mereka butuh dengan bapak ibunya. Karena itu makanya perlu adanya ta'awun, kerjasama. Ya. Kemudian setelah itu harus ikhlas di dalam mendidik. Karena pendidikan itu ibadah terpanjang yang memerlukan ilmu, praktek, sabar, dan istiqomah. Ya, karena segala sesuatu apabila dilakukan ikhlas lillah, maka akan langgeng. Maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Karenanya apabila, coba kita perhatikan, jika di dalam rumah tangga kita bermasalah, penuh dengan konflik, ya banyak kesulitan-kesulitan, banyak pertikaian, dipenuhi dengan sakit hati, baper, dan yang semisalnya, itu bisa jadi karena dua hal. Pertama, hilangnya keikhlasan kita atau berubahnya niat kita. Atau bahkan dari awal kita nggak membangun rumah tangga di atas ibadah karena Allah. Akhirnya Allah jadikan apa yang kita lakukan ini porak-poranda. Karena tidak karena Allah, tidak ikhlas. Segala sesuatu yang tidak dilakukan karena Allah akan hancur berantakan. Yakin itu. Atau yang kedua, kita udah berusaha ikhlas, tapi ternyata kita melakukannya di atas dasar kejahilan, tidak di atas dasar ilmu,
tidak di atas dasar pengetahuan, tidak di atas dasar tuntunan, kita hanya mengikuti cara-cara orang tua kita, nenek moyang kita, atau kita melakukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Sehingga tentunya rumah tangga itu juga akan berantakan karena tidak berdiri di atas dasar ilmu. Jadi dua hal ini yang sebenarnya merupakan syarat sahnya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah, ya ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah, itu juga ternyata menjadi ya sebab utama, faktor utama hancurnya suatu rumah tangga, bahkan persahabatan. Membangun persahabatan tidak karena Allah. Membangun persahabatan tidak di atas dasar ilmu, rusak persahabatan. Juga demikian perkongsian. Ya, Anda berkongsi dengan teman Anda dalam muamalat, dalam jual beli, dalam bisnis. Tidak ikhlas karena Allah dan juga tidak di atas dasar ilmu, berantakan, rusak. Ya, karena ini pondasi utama. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada nizam, aturan. Anak perlu diberikan aturan ya. Ini gambar ini bukan guru yang menempeleng anak, bukan ya, tapi ngusap pipinya ya. Jadi nizam, aturan itu penting. Anak harus sudah diberikan dan diajarkan aturan-aturan. Tapi harus disertai dengan ihtimam, perhatian dan kasih sayang. Ya. Karena apabila kita mendidik anak kita tanpa aturan, cuma diberikan perhatian dan kasih sayang, anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak tahu aturan. Faudo, kacau, chaos. Di sisi lain, anak yang cuma diberikan aturan saja, tidak diiringi dengan perhatian dan kasih sayang, maka mereka akan menjadi anak yang cenderung untuk memberontak. Tamarrud. Ya. Karena itu kita harus memberikan perhatian sekaligus aturan, atensi dan aturan. Agar mereka bisa tumbuh dalam keadaan yang respectful. Ya. Mereka tumbuh dalam keadaan yang bisa saling menghormati, menghargai. Tumbuh dalam keadaan yang baik. Nah, sehingga hal ini akan membangun lingkungan dan atmosfer yang nyaman dan aman. Karena penting bagi mereka mendapatkan atmosfer atau lingkungan, iklim yang aman dan nyaman di dalam perkembangan mereka. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ini menjelang akhir ya, ini yang terakhir ya dari bahasan kita, gali potensi dan kelebihan anak, kemudian fokus dengannya. Anak kita itu punya potensi, punya kelebihan, punya bakat. Ya, maka fokus dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak kita. Jangan fokus kepada kekurangannya. Yakini anak kita itu unik, istimewa. Allah berikan keistimewaan dan keunikan itu berbeda dengan anak-anak lainnya. Jangan melakukan pendekatan dengan banding-bandingkan anak. Itu metode yang nggak baik. Suka bandingkan anak. Termasuk dibandingkan kakak dan adiknya, atau kakak dengan anak dengan sepupunya, atau dengan teman-temannya. Allah berikan anak itu istimewa, unik, ya, sesuai dengan keunikannya, maka kita gali. Kemudian kita fokus kepada kelebihannya, jangan kepada kekurangannya. Kemudian gandeng dan genggam tangannya di dalam melalui kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Karena kita berada di dalam siklus, hari ini bahagia, besok sedih. Hari ini mendapatkan nikmat, besok mendapatkan ujian. Berarti kita harus bisa mendampingi anak kita dan melatih mereka melalui kehidupan mereka, agar ketika mereka dewasa kelak, mereka menjadi sosok yang kuat, sosok yang tangguh. Dan pondasinya adalah pendidikan di atas dasar akidah. Dan ini adalah parenting yang bisa kita siapkan bagi anak-anak kita. Ya, intinya ya jamaah sekalian, kunci daripada parenting itu adalah fokus kepada tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita. Makanya disebut dengan parenting. Tapi kalau Anda fokus hanya kepada anak, Anda menuntut anak begini, Anda menuntut anak begitu, Anda minta anak ini supaya bisa begitu dan begini, fokusnya kepada anak, itu bukan parenting namanya. Namanya kidding. Ya, kidding. Ya, meskipun artinya joking ya, kid. Bukan parenting lagi, kidding, karena kita cuma menuntut anak begini dan begitu gitu. Karena itu makanya parenting itu fokus dengan diri kita. Sejatinya ketika kita mendidik anak kita mendidik diri kita sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kalau ada yang keliru, tentunya datangnya dari diri saya pribadi. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Nah. Masya Allah, barakallahu fiq, jazakallahu khairan Ustadz.
Alhamdulillah, ikhwafillah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Masya Allah, materi yang Ustadz sampaikan menjadi wawasan bagi kita. Ternyata belajar parenting itu sangat penting. Salah satu yang saya sorot dari apa yang Ustadz sampaikan, kesolihan orang tua bermanfaat bagi anaknya, demikian pula sebaliknya. Adapun amal perbuatan juga ditanggung masing-masing. Dosa anak tidak ditanggung orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Kecuali tadi ada syafaat. Maka ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus belajar, belajar tauhid, belajar parenting, belajar ilmu agama, berusaha menjadi orang tua yang solih, dan mendoakan anak-anak kita agar solih, baik, dan menjadi penyejuk hati. Semoga kelak kita semua bersama anak-anak kita atau orang tua kita berkumpul lagi di surganya. Amin. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, saya mohon izin Ustadz, kita main kuis dulu. Sambil ngetes nih, kira-kira Bapak Ibu ikhwafillah menyimak nggak nih materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Di sesi kuis ini, kami akan bagikan total hadiah 150.000 untuk 3 orang pemenang. Insya Allah nanti Tes. Kok suaranya hilang ya? Afwan, saya terlempar. Suara saya sedih. Kedengaran, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Nah, insya Allah nanti pertanyaan akan disampaikan oleh Ustadz ya Ustadz, boleh? Nah, baik. Jadi ada berapa pertanyaan? Ada 3 Ustadz. Ada 3 pertanyaan, baik. Ya. Baik, ini jadi bebas ya, untuk Ikhwan atau akhwat bebas ya? Ya, bebas Ustadz. Oke. Nah, baik. Itu ketika kita berbicara tentang tadi ya, hubungan antara orang tua dan anak itu istimewa sampai-sampai Allah bersumpah ya wa walidi wa mawalad ya, demi orang tua dan anaknya. Siapa yang masih ingat apa faidah Allah bersumpah? Padahal Allah sebenarnya kalau nggak bersumpah saja itu sudah cukup. Tapi ini Allah tetap bersumpah, apa faidah? Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan, Ibu Silakan Leni Maluk. Lini ya. Iya. Ya. Iya, tadi pertanyaannya terkait mengenai masalah Allah bersumpah ya, menjadikan orang tua dan anak itu adalah sebagai objek dari sumpah tersebut. Bahwa di dalam Allah bersumpah kepada mengambil contoh orang tua dan anak adalah karena dia memiliki kelebihan yang sangat istimewa, termasuk dalam masalah hak-hak dan kewajibannya. Oh, gimana tadi? Afwan, apa suaranya tadi agak kurang jelas tadi? Allah menjadikan anak dan orang tua adalah sebagai objek dari sumpahnya tersebut. Iya. Karena anak dan orang tua tersebut memiliki keistimewaannya, salah satunya adalah mereka mempunyai hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Ya, nah, baik ya. Jadi berarti kenapa kok dijadikan objek sumpah? Karena ada keistimewaan dan keagungan ya pada objek sumpah tersebut di dalam hubungan tadi ya. Ya, itu sebenarnya sih meskipun masih kurang lengkap, nggak apa-apa ya. Karena memang inti daripada sumpahnya Allah itu adalah untuk menguatkan, ya, mengistimewakan, mengagungkan objek sumpah tersebut dan kemudian juga apa yang menjadi perbuatan Allah ketika bersumpah, ya, agar mendapatkan perhatian dan penetapan. Ya, itu diantara keutamaan ataupun fadilah kenapa kok Allah sampai perlu bersumpah. Padahal kalau nggak bersumpah saja sudah cukup ya. Nah, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, sebutkan tadi ya status anak atau peran anak di dalam Al-Quran. Ya, tadi kan ada 6 ya. Siapa yang bisa menyebutkan 4 diantaranya? Apa kedudukan anak di dalam Islam? Siapa yang tadi yang resen duluan tadi? Silakan Sartika. Ibu.
Oh Ya. ya, nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya anak itu adalah hibah atau pemberian Allah. Terus yang kemudian yang kedua anak itu sebagai perhiasan. Yang ketiga anak sebagai amanah dan wasiat Allah. Yang keempat anak bisa menjadi ujian dan cobaan sehingga melalaikan. Kemudian anak bisa menjadi musuh. Dan yang terakhir anak sebagai penyejuk mata atau qurrata ayun. Dan Nah, zuriyah thayyibah. Masya Allah, barakallahu fiik ya, dijawab dengan komplit ya. Nah, berarti ini pertanyaan yang terakhir sekarang. Ya, nanti yang berhasil menjawab nanti bisa japri kepada panitia ya. Ya, nanti silakan menjapri kepada panitia. Baik. Nah, tadi saya sebutkan tentang beberapa langkah parenting di dalam agama kita ya. Itu ada 10 langkah ya. Ya. Ada 9 langkah sebenarnya. 9 ya. Itu kita ambil akronim dari kata parenting ya. Nah, siapa yang masih ingat bisa menyebutkan 4 diantaranya dari langkah-langkah yang saya sebutkan tadi? Ya silakan, Febria ya. Nah, Parenting adalah singkatan dari yang pertama adalah perbaikan atau islah ya, atau dari orang tua sendiri, dan fondasi yang pertama itu adalah orang tua sendiri yang merubah dirinya sebelum mensolehkan anak tersebut. Kemudian yang huruf A-nya itu adalah akidah. Jadi akidah adalah atensi dari prioritas pertama yang ditanamkan dalam diri anak tersebut. Kemudian huruf R-nya itu adalah ramah atau hilm. Jadi rahmah dirinya adalah kasih sayang diberikan kepada anak serta lemah lembut. Terus kemudian huruf E-nya itu adalah empati. Mengajarkan anak bagaimana agar anak bisa berempati terhadap rasa, mengolah rasa dan emosi. Kemudian huruf N-nya itu adalah ngobrol atau hiwar. Hiwar ini adalah memberi nasihat kepada anak. Kemudian yang huruf T-nya itu adalah ta'awun atau teamwork. Teamwork di sini adalah kerjasama antara suami dan istri untuk mendidik anak. Kemudian huruf I adalah ikhlas dalam mendidik anak. Jadi ikhlas dalam mendidik anak ini adalah harus mempunyai landasan ilmu, sabar, kemudian tawakal yang harus dimiliki oleh orang tua. Kemudian huruf N-nya itu adalah nizam atau perhatian yang diberikan kepada anak. Kalau huruf G-nya kayaknya saya lupa, Afwan. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi gali potensi, kelebihan, keunikan anak-anak ya. Itu yang terakhir. Tapi Masya Allah ya, itu sudah hampir semuanya ya, barakallahu fiik ya. Jadi bahkan tadi sudah kayak kajian sendiri tadi, Masya Allah. Nah, jadi kurang lebih ada 3 ya tadi ya. Maksudnya 3 kuis ya. Jadi udah 3 kuis. Nah, mungkin berikutnya sesi apa sekarang? Sesi tanya jawab. Iya Ustadz. Oh, selanjutnya baik, sebelumnya terima kasih Ustadz sudah dipandu, sudah disampaikan juga pertanyaan-pertanyaannya. Barakallah kepada para pemenang. Silakan nanti langsung menghubungi panitia ya, boleh dari sekarang atau nanti ketika acara sudah selesai. Langsung saja kita masuk kepada sesi tanya jawab. Berhubung melihat waktu, mungkin akan ada 3 penanya saja. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand jika ingin bertanya secara langsung atau boleh ditulis di kolom komentar. Baik, mungkin kita jawab yang di chat dulu ya Ustadz ya. Iya, boleh. Sepeda sama apa ya? Halo, ada Ungu yang ingin bertanya? Bentar, yang itu sakit tuh bukan? Nah. Kayaknya itu kebuka mic-nya. Iya, baik. Kalau begitu yang di chat terlebih dahulu, saya izin bacakan Ustadz.
Afwan Ustadz, izin bertanya, kami diberi amanah anak umur 4 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Terkadang kakak yang umur 4 dan 2 tidak ada aktivitas terjadwalnya karena belum sekolah. Jadi terkadang diberi nonton setelah atau sebelum murojaah. Pertanyaan saya, apa sebaiknya agenda yang kami beri ke mereka dan buku tema apa yang cocok untuk anak umur 1-4 tahun? Dari Nah, Umu baik, Sofia. baik ya. Barakallahu fiik ya. Jadi di sini perlu saya luruskan sedikit ya. Karena tadi ditanyakan karena belum sekolah. Ya, memang belum waktunya sekolah. Karena anak di bawah 7 tahun itu kan disebut dengan usia prasekolah ya. Nah, pun seandainya anak-anak di bawah 7 tahun itu disekolahkan, itu sebagai masa fondasi, masa kita membangun fundamen agar mereka siap belajar. Nah, berarti kuncinya di bawah 7 tahun itu kita ya membangun mereka agar mereka senang dengan ilmu, agar mereka senang dengan belajar. Dan itu dengan cara bermain. Berarti kita harus fasilitasi mereka di dalam permainan-permainan yang bermanfaat, yang diiringi dengan pijakan-pijakan. Dan ini memang membutuhkan effort, membutuhkan usaha, upaya dari orang tua, kerjasama dari suami dan istri. Nggak bisa cuman istrinya doang. Memang mungkin suami kerja lah, taruhlah. Tapi tetap kan nggak semua waktunya digunakan untuk kerja. Artinya harus terlibat di dalam pendidikan. Ketika pulang kerja, ya harus ada. Karenanya penting untuk membangun rutinitas agar bisa membangun habit pada anak. Jadi harus dibuat ada schedule ya. Taruhlah memang punya bayi, ini memang cukup menyita waktu. Tapi sebenarnya bagi seorang ibu ya, yang dia berusaha untuk terus mendampingi dan membersamai anaknya dengan berbagai macam repotnya, berat, sulit, tapi Allah akan berikan kemudahan, insya Allah. Asalkan terus ya di dalam hati itu diiringi dengan kasih sayang dan perhatian dalam rangka untuk menjalankan amanat dari Allah, maka Allah akan mudahkan, meskipun mungkin kelihatan berat. Jadi insya Allah seberat apapun, Allah sudah berikan kemampuan. Karena itu perlu bagi kita membuat schedule, membuat aturan, agar terbangun habit. Ya, misalnya anak-anak itu kita sudah upayakan bangun pagi. Jam 6 setidaknya sudah mandi. Kemudian kita berikan sarapan. Kemudian kita kasih aktivitas. Kemudian sang kakak bisa kita berikan kepercayaan untuk mengajak adiknya bermain. Ya, jadi kita berikan kepercayaan itu beda dengan kita nyuruh ya. Kalau nyuruh biasanya mereka malas ya. Tapi kalau kita berikan kepercayaan dengan cara kita minta tolong, kakak, Umi boleh minta tolong kakak. Nanti kakak main ya dengan adik ya. Nah, kemudian kita kasih pijakan-pijakan. Misalnya sembari kita jaga adiknya, kita bisa lihat mereka, kita perhatikan mereka. Ya, bahkan kalau perlu kita turut bermain bersama mereka. Dan ini memang butuh ilmu sebenarnya untuk anak-anak usia dini. Inilah pentingnya kita untuk terus belajar, mengupgrade pengetahuan, mengenali muyulul atfal ya. Artinya muyulul atfal itu kita harus mengenali tentang karakteristik dari sesuai dengan fase-fase usia perkembangan mereka. Agar kita bisa bersikap hikmah dan agar kita bisa menstimulasi ya mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena mereka butuh ya, bukan hanya mereka beraktivitas seperti buku dan yang semisalnya, mereka juga butuh bergerak. Mereka butuh melompat. Nah, jadi juga bisa di dalam hal ini misalnya mencontoh ya apa yang ada program-program yang ada misalnya di YouTube ya bagi anak-anak usia dini, ataupun bisa juga mengikuti kelas-kelas orang tua ya untuk bisa memberikan program-program bagi anak-anaknya. Karena anak di usia ini penting ya untuk tetap dibersamai dan distimulasi, dan yang paling penting adalah mereka diberikan pijakan-pijakan diniyah sesuai dengan usianya. Ya. Jadi banyak sekali program-program yang bisa kita berikan. Dan alhamdulillah juga banyak kelas-kelas ya dari para ummahat berbagi, baik itu online ataupun tatap muka, dan ini juga suatu hal yang baik ya agar bisa berbagi ilmunya dan pengalamannya ya untuk memberikan aktivitas-aktivitas bagi orang tua untuk anak-anaknya, aktivitas yang bermanfaat. Sehingga nanti dari situ akan bagus ya perkembangan dari anak-anak, karena banyak hal-hal yang distimulasi, terutama apalagi kalau itu memang dialirkan dengan pijakan-pijakan diniyah. Baik itu secara verbal dengan ucapan Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, ataupun juga dengan pijakan-pijakan kita kaitkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang bersifat
gerakan motorik ya kasarnya atau motorik halusnya, baik itu yang bersifat sensoriknya atau yang semisalnya. Ya, jadi masih banyak sebenarnya kesempatan bagi kita untuk bisa mendampingi dan membersamai. Jadi intinya terus belajar, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair. Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Dwi. Mungkin ini saya gabung juga dengan pertanyaan dari Bapak Fikri. Izin bertanya, siapa yang berhak mengurus anak jika ibunya tidak ada? Apakah ayahnya atau kakeknya? Dan bagaimana cara menghadapi anak kecil yang tidak mendengarkan, selalu merembut dan teriak? Dan yang dari Mas Fikri ini, adakah kiat-kiat tertentu untuk membangun bonding ikatan antara ayah dan anak mengingat ayah lebih banyak beraktivitas di luar rumah? Silakan Ustadz. Nah, baik. Jadi siapa yang lebih utama dan lebih berkewajiban, lebih berhak untuk mengurus anaknya apabila ibunya tidak ada, misalnya ibunya meninggal dunia, ya ayahnya dong, bukan kakeknya, bukan pamannya, ayahnya. Karena itu anak darah dagingnya, tanggung jawab dia, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus ayahnya. Dan memang benar ya, seringkali seorang ibu itu mampu mengambil peran seorang ayah. Tapi seorang ayah itu seringkali nggak begitu mampu untuk mengambil peran seorang ibu. Karena itu, apabila anak itu masih kecil, maka carikanlah ibu untuknya. Artinya, ya kita berusaha untuk memfasilitasi anak, kita mencarikan dia ibu yang salihah, ya agar bisa bisa meskipun tidak bisa menggantikan ibunya yang nggak ada ya, tapi minimal ya anak itu butuh kasih sayang dari ibunya ya, terutama kalau anak itu masih usia dini. Kemudian bagaimana menghadapi anak kecil yang tidak mendengarkan, selalu merebut dan berteriak? Ya ini semua harus kita pahami ya. Anak-anak kecil yang mereka berteriak, mereka suka merebut barang dan semisalnya itu adalah bagian dari perkembangan mereka. Karenanya kita nggak perlu menganggap itu adalah masalah yang besar. This is not a big deal gitu loh. Ini adalah bagian dari proses mereka. Apa yang kita lakukan? Pertama kita harus belajar mengetahui tentang perkembangan anak dan sifat-sifat dan karakteristiknya agar kita bisa bersikap hikmah. Kadang-kadang ada orang tua, anak kecilnya itu suka ngeyel, suka membangkang, dianggap anak durhaka. Enggak, itu bagian dari proses. Ya, dan itu juga dipengaruhi oleh sekelilingnya. Artinya ketika mereka itu nggak nurutan, itu bagian dari mereka itu sedang sedang memahami diri mereka sendiri gitu loh. Mereka sedang berusaha mengenali apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan ya. Jadi itu tugas kita untuk bisa membersamai dan mendampingi dengan cara yang hikmah, bukan malah diomelin, bukan malah dimarahin, bukan malah dipaksa ya, tapi malah kita arahkan dengan cara kita berempati, kita menvalidasi perasaannya ya. Terus kemudian kita harus terus belajar dalam hal melatih diri kita untuk bisa berinteraksi dengan anak kita. Itu memang butuh melatih. Artinya kita perlu untuk belajar ngomong dengan anak kita. Bicara agar kita bisa didengarkan. Kalau kita bicara biasa, nggak didengerin, berarti kita perlu merubah cara kita. Misalnya, kalau kita ngomong biasa, dia nggak dengar, maka kita perlu mendekat kepada dia. Kita duduk, kita pangku dia, kita hadapkan wajah kita di hadapan wajah anak kita pandang matanya, kita tunjukkan ekspresi, kemudian kita sampaikan, ya. Sembari kita tunjukkan kita melakukan itu karena sayang. Kita belai kepalanya, kita peluk dia, kita usap-usap badannya. Itu caranya agar mereka mau mendengar. Demikian pula ketika mereka teriak-teriak. Ketika mereka teriak-teriak, Anda bentak, itu nggak efektif, malah bisa merusak. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mendekat dengan dia, kita pandangi wajahnya, kemudian kita katakan, "Nak, Abi bisa mendengar perkataan kamu. Ya, kamu nggak perlu teriak, Abi bisa dengar. Tapi perlu kita validasi, kita perlu cari tahu kenapa dia teriak. Apakah ada yang membuat dia tidak nyaman, ataukah ada yang membuat dia lagi kesal, ada yang membuat dia lagi marah. Kemudian kita validasi dulu. Abi tahu kamu lagi kesel ya. Ya, kalau kamu lagi kesel, itu jangan teriak-teriak ya. Coba kamu tarik nafas,
kamu istighfar, ajarkan astagfirullah. Itu cara kita untuk mengajar mereka untuk bisa meregulasi emosinya. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana supaya kita bisa membangun bonding kita dengan anak kita. Alhamdulillah banyak cara sebenarnya. Yang penting adalah antum meluangkan waktu, jangan cuma mencari waktu luang. Antum bersamai anak. Antum katakan antum sering berada di luar rumah, tapi tetap ada waktu-waktu antum berada di rumah. Maka gunakan itu momen dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika antum bisa keluar, antum ajak anak, maka ajak, misalnya ajak ke masjid, ajak ke majelis pengajian, ajak dia untuk beraktivitas dan seterusnya. Itu suatu hal yang bisa tetap memperkuat bonding kita dengan anak kita. Ya, yang penting adalah bukan masalah kuantitas waktu, tapi kualitas waktu. Ini sebagaimana sudah ada penelitian yang disebut dengan GEM, ya, Genuine Encounter Moment, itu di luar negeri, ya, ketika dilakukan studi terhadap orang tua yang bekerja, ya, dan orang tua yang tidak bekerja, ternyata orang tua yang hanya meluangkan waktunya 30 menit sehari, tapi quality time, kualitas. Dia fokus, zohiran wa batinan. Ya, dia benar-benar membersamai anaknya, dia letakkan handphonenya, dia letakkan bukunya, dia letakkan aktivitasnya, ya, benar-benar bermain bersama dengan anaknya. Ya, sepenuh hatinya, dengan penuh perhatian. Itu jauh lebih efektif daripada seorang ayah atau orang tua membersamai anaknya 24 jam, tapi sibuk sendiri, main laptop sendiri, main handphone sendiri, anaknya ngomong, abi ini, oh iya, udah, cuman gitu doang, kita nggak begitu interest. Anak bisa melihat itu. Dan itu jadi malah kurang efektif. Bahkan dikatakan wujuduhum ka'adamihim, keberadaan orang tuanya sama seperti ada atau nggak adanya. Ya, karena bukan cuma kuantitas yang penting, kualitas. Karena itu, sesibuk-sibuknya Anda, wahai para suami, tetap Anda harus memberikan quality time untuk anak Anda, bahkan juga untuk istri Anda. Nah, wallah alam bissawab. Masya Allah, semoga menjawab kepada Bapak Dwi dan Bapak Fikri. Yang terakhir, Afwan, tadi saya lihat ada yang raise hand, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Ibu. Baik, ini ada dari Ibu Eni. Silakan Ibu. Baik, mungkin Halo, Bu Eni bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iya, saya izin bertanya, Ustadz. Saya mempunyai putra kembar. Qadarullah 1 tahun yang lalu, putra kembar saya berpulang, Ustadz, ke Rahmatullah. Dan yang satunya, kembarannya itu sampai saat ini, dia masih terkadang menangis. Nanti di sekolah gitu, saya juga dapat telepon dari ustazahnya kalau dia masih menangis, katanya kangen sama adiknya. Begitu juga dengan saya, kadang kalau masih rindu gitu saya menangis. Dan kembarnya itu juga qadarullah, dia waktu itu dia diagnosa CP sama epilepsi, Ustadz. Jadi terkadang saya mikirnya, ya sudah mungkin itu jalan terbaik untuk putra saya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana saya menguatkan putra saya yang saat ini yang kembarannya itu, Ustadz. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kadang kalau putra saya itu lagi murojaah, terkadang saya apa ya Ustadz, kayak kasihan ya. Maksudnya, dia kadang capek gitu Ustadz ya, tapi hati saya tuh, ya Allah kasihan dia. Saya ingin tanya, bagaimana menguatkan hati saya supaya saya tidak merasa kayak kasihan gitu sama dia pada saat dia murojaah, hafalan-hafalannya. Begitu saja Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan. nah, baik ya. Wa jazakallahu khairan ya. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami ya, bahwasanya apa namanya? Anak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita pun juga milik Allah Azza wa Jalla. Karena ya ketika Allah mengambil apa yang menjadi miliknya, itu haknya Allah. Dan kita dianjurkan untuk apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di dalam makna dari istirja, kita mengakui dan meyakini kita milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, ketika kita bersedih atas kehilangan orang yang kita sayangi, itu manusiawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
ketika beliau kehilangan putranya Ibrahim yang masih kecil, dan ketika itu hadir ya sejumlah sahabat, di antaranya kalau saya tidak salah ingat Abdurrahman bin Auf, ya, dan Anas bin Malik dan yang lainnya. Nabi menangis, ya. Dan kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis?" Ya. Dan tangisan ini adalah tangisan rahmah, ya. Tangisan kasih sayang. Jadi suatu hal yang manusiawi ya, ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, kemudian kita bersedih, kita menangis, itu adalah bagian dari sifat manusiawi kita gitu loh. Karena kita sayang dengan orang tersebut, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran bagi kita, bahwasanya kita hidup di dunia ini cuma sementara. Dunia ini adalah tempat transit bagi kita. Orang-orang yang berpulang duluan, artinya mereka duluan lah yang apa namanya, yang sudah berangkat duluan gitu loh. Dan di antara fadilah ketika kita kehilangan anak kita yang masih anak-anak, yang masih kecil, memang berat. Tapi di situ ada fadilah. Apa keutamaannya? Dia meninggal dunia di atas fitrah. Dan insya Allah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baliknya, apalagi masih kecil, yadkhuluna al-jannah. Insya Allah mereka masuk surga. Dan apabila orang tuanya bersabar, anak itu bisa menjadi syafi'an, memberikan syafaat, ya, dan bisa menjadi sebab masuk ke dalam jannah atau bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sebagaimana di dalam sebuah riwayat ya. Ini di dalam hadis qudsi ketika kejadian tentang anak-anak yang meninggal dunia ketika masih kanak-kanak, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawa. Ya. Allah berkata kepada malaikat tersebut, ya. Qabaltum walada abdi, apakah kamu mencabut nyawa anaknya hambaku? Naam. Jadi malaikat menjawab iya. Kemudian Allah bertanya kembali, ya. Qabaltum, ya. Samrata fuadi abdi, apakah kamu mencabut nyawa buah hati dari hambaku? Malaikat menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Allah bertanya kembali, ya. Madza qala abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Mereka bertahmid, alhamdulillahi ala kulli hal. Wastarja, dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, ya ubnu baitul hamd. Bangunlah kalau gitu baitul hamdi. Ya, rumah alhamdu, rumah alhamdi. Ya, rumah yang penuh dengan sanjungan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu banyak yang enggak sadar dari manusia ketika mereka menganggap hilangnya anak, ya, masih kecil itu suatu hal yang tragis, yang memilukan. Tapi di balik itu, apabila orang tuanya sabar, itu adalah suatu fadilah. Karena pertemuan kita di dunia ini cuma sementara, tapi pertemuan kita di akhirat itulah yang menentukan, abadi. Karena yang namanya perhimpunan yang sejati ketika kita dikumpulkan Allah di surga. Dan yang namanya perpisahan yang sejati adalah ketika yang satu di surga, yang satu di neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi itu menunjukkan Allah sayang dengan kita, gitu loh. Terus kemudian yang keempat, ketika saudara kembarnya ini merasa sedih, itu juga manusiawi. Kita sebagai orang tua harus terus ya membersamai dan mendampingi. Ya, mengajarkan dia untuk meregulasi apa yang dia rasakan. Tapi kita juga harus mampu untuk meregulasi itu semua. Kita validasi perasaannya. Kamu sedih ya nak, Umi juga sama sedih. Kemudian kita ajarkan mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya. Kamu sayang dengan adikmu. Itu juga sama, Umi juga sayang. Tapi alhamdulillah nak, ya, insya Allah adikmu itu berpulang duluan, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah insya Allah akan tempatkan dia di surga. Dan kalau kita sabar, kita menerima, kita terus berbuat baik, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehilangan orang yang kita sayangi, apalagi ketika masih kecil,
Sebagian orang mengatakan ini tragis, tapi di balik itu karunia dari Allah. Karena bisa jadi ketika kita sabar ya, asalkan kita sabar, dan sabar itu adalah di eh, kondisi pertama. Karena kata Nabi SAW, innamas sabru ya fi sodamatil ula. Yang namanya kesabaran itu di hantaman yang pertama. Kalaupun seandainya kita mungkin merasa tidak sabar di awal, kemudian kita bertaubat kepada Allah, insya Allah itu juga bagian dari sabar, taubat kita bisa menghilangkan dosa atas awal-awal kita tidak sabar tadi. Kemudian Allah berikan kita taufik, akhirnya kita bisa belajar bersabar. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan. Kemudian tentang yang terakhir ya, anak yang kemudian dia merasa ketika murojaah, ketika belajar, ketika menghafal dia merasa berat dan lain sebagainya, berarti memang belum terbentuk di dalam dirinya rasa cinta, mahabbah kepada ilmu, mahabbah kepada Al-Quran. Berarti kita harus terus pupuk, kita harus didik dia. Karena anak-anak yang mereka terbangun cintanya dengan Al-Quran, maka mereka akan senang berinteraksi dengan Al-Quran. Alih-alih mereka merasa terbebani, alih-alih mereka merasa berat. Ya, apalagi ini Al-Quran loh yang dipelajari. Makanya nasihat saya seringkali kepada para orang tua dan juga pondok-pondok tahfidz Al-Quran, mendidik anak-anak apalagi usia dini tentang Al-Quran tidak dengan cara paksaan, tidak dengan cara menggegas, tidak dengan cara memberikan target-target kuantitas banyak-banyakan hafalan yang itu dapat menjadikan beban bagi mereka dan membuat mereka malah ketika menghafal Al-Quran menjadi frustasi, menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi nggak nyaman. Padahal ini Al-Quran. Al-Quran ketika dibaca, huda, nur, syifa, petunjuk, cahaya, obat, yang bisa menenangkan hati, bukan malah membuat orang menjadi menghafal, malah menjadi stres. Berarti kalau demikian ada yang keliru, ada yang salah. Jangan kita biarkan kesalahan dan kekeliruan ini terus-terusan. Berarti harus kita perbaiki. Ya, bisa jadi dia merasa kok dia dibebani dengan Al-Quran. Berarti dia belum terbangun di dalam dirinya tentang Al-Quran, tentang fadilah Al-Quran. Dan juga kita perlu memperbaiki cara-cara kita di dalam mendidik mereka, di dalam mengajarkan Al-Quran pada mereka. Karena itu jangan jadikan ya tujuan kita agar mereka sekedar menghafal Al-Quran, kemudian malah menjadikan mereka itu menjauh dari Al-Quran, malah menjadikan mereka nggak suka dengan Al-Quran. Apalagi orang tua yang keras mendidik anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran, dibentak anaknya, dihukum anaknya. Yang terjadi adalah apa? Mereka mungkin nggak benci dengan orang tuanya, tapi bisa jadi mereka benci dengan Al-Quran. Gara-gara Al-Quran, orang tuaku kok jahat sama aku. Waliyadzubillah. Karenanya kita harus bersikap hikmah, berhati-hati. Harus mempergunakan cara-cara yang baik di dalam melakukan pendekatan. Ingat loh, ini amanat Allah loh. Anak kita amanat Allah. Sungguh ya ironi ya, orang tua. Kepada anaknya orang lain, dia bisa bersikap baik. Ya, karena dia tahu ini bukan anaknya. Ini anaknya orang lain. Jadi dia bersikap baik luar biasa. Tapi terhadap anaknya keras. Suka bentak, suka marah. Padahal itu amanat dari Allah. Bukan milik kita. Ya, Allah titipkan kepada kita. Tapi malah kita berbuat baik dengan titipan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sementara ya terhadap anaknya orang lain kita berbuat baiknya luar biasa. Seharusnya kita lebih berbuat baik lagi apabila kita bisa berbuat baik kepada anak orang lain, kepada anak kita. Seharusnya kita jauh lebih bisa berbuat baik lagi kepada mereka. Nah, mungkin ini bisa saya sampaikan ya, karena udah pukul 11 lewat. Ya, dan atas kesalahan yang saya sampaikan atau ada perkataan-perkataan yang menyinggung, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kesalahan, kebatilan itu berangkat dari diri saya pribadi sebagai manusia. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dapat menjadikan insight bagi kita untuk terus belajar menuntut ilmu, beramal, menjadi qudwah, uswah bagi anak-anak kita, uswah yang hasanah. Dan ini semua dapat menjadikan kita semua untuk terus bersemangat di dalam mendidik anak-anak kita, dan kita pun juga senantiasa diberikan hidayah, taufik, dan istiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah akhirnya mengkaruniakan kepada kita kesolehan untuk diri kita dan kesolehan bagi anak-anak kita, dan Allah kumpulkan kita semua di jannahnya kelak insya Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk penutup majelis ya saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah, barakallahu fikum jami'an. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustadz atas
penyampaian materi dan tadi jawaban-jawabannya. Alhamdulillah selesai sudah sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih jazakumullahu khairan kepada hadirin yang telah bertanya. Kami juga mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Bagi Bapak Ibu, para hadirin yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi ilmu mengenai parenting, mungkin bisa follow nih media sosial Ustadz Abu Salma Muhammad di Instagram beliau @abijasalma. Baik,